Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan presentasi seperti pada hari biasa. Selawat teriring salam, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini saya Afatul Fajar selaku moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Hafizi, Nike Dwi Andini dan Lutfi Rizkyati. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan. Untuk selanjutnya langsung saja dilanjutkan kepada pemateri yang pertama, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya sini sebagai materi pertama, saya akan bacakan perbedaan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi. Sedangkan pengambilan keputusan berarti memilih satu atau beberapa alternatif untuk dijalankan. Tidak semua pengambilan keputusan berasal dari masalah, namun setiap pemecahan masalah selalu memerlukan keputusan. Selanjutnya ada B, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan tradisional dalam pemecahan masalah mengandalkan prinsip logika, deduktif, dan proses linear yang sistematis. Langkah-langkahnya biasanya mencakup identifikasi masalah, diagnosis penyebab, formulasi alternatif solusi, penilaian risiko, dan seleksi strategi terbaik. Pendekatan ini sangat cocok dalam konteks organisasi yang stabil dan berorientasi pada efisiensi operasional. Namun, kekurangannya adalah kurang fleksibel dalam menghadapi masalah kompleks dan dinamis yang melibatkan variabel sosial dan budaya yang saling berkumpul. Sebaliknya, penyelidikan apresiatif inquiry muncul dari paradigma konstruktif dan berfokus pada apa yang berjalan baik dalam organisasi. Daripada mengeluhkan kekurangan, pendekatan ini mendorong pencarian potensi tersembunyi, kekuatan kolektif dan narasi keberhasilan yang bisa direplikasi dan diperluas. Langkah-langkah dalam penyelidikan apresiasi biasanya diringkas dalam model 5D, Define, Discover, Dream, Design, dan Destin. Model ini bersifat iteratif dan mengedepankan dialog terbuka yang menciptakan keterlibatan emosional dan semangat kolaboratif dalam tim. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan materi 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu di bagian C, model sinergi untuk pemecahan masalah. Model sinergi menawarkan pendekatan yang adaptif dan holistik dalam memecahkan masalah, khususnya dalam tim yang beranggotakan individu dengan latar belakang budaya yang beragam. Model ini tidak hanya mengandalkan logika linier, melainkan mengakui bahwa proses pemecahan masalah seringkali bersifat siklikal, intuitif, dan terpengaruh oleh dinamika antar pribadi dan budaya. Dan selanjutnya ada faktor budaya dan identitas individu. Budaya adalah sistem keyakinan dan norma yang membentuk cara individu memandang dunia, berinteraksi, serta mengambil keputusan. Dalam tim multikultural, anggota tim membawa sistem budaya yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, menafsirkan informasi, dan merespon konflik. Beberapa dimensi budaya yang berpengaruh antara lain individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus femininitas, orientasi terhadap ketidakpastian, dan jarak kekuasaan. Sebagai contoh, dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, individu cenderung menghormati otoritas dan enggan mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan atasan. Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan rendah, anggota tim merasa nyaman menyampaikan ide secara terbuka, bahkan terhadap pemimpinan. Jika perbedaan ini tidak disadari, bisa terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman yang berdampak pada proses tim. Itu dia presentasi dari saya. Selanjutnya kami serahkan kepada presentator yang selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada bagian E, teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pemilihan teknik pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam tim multikultural perlu mempertimbangkan keanekaragaman perspektif, kemampuan komunikasi lintas budaya, dan kesetaraan partisipasi. Tidak semua teknik cocok digunakan dalam konteks, sehingga penting bagi tim untuk memahami karakteristik masing-masing teknik serta kapan dan bagaimana teknik tersebut digunakan secara efektif. Teknik brainstorming sering digunakan untuk menghasilkan ide dalam waktu singkat. Dalam tim multikultural, keberhasilannya bergantung pada kemampuan fasilitator untuk menciptakan suasana terbuka dan bebas penilaian, karena anggota dari budaya tertentu mungkin enggan menyampaikan ide yang belum matang. Oleh karena itu, penggunaan teknik brainstorming tertulis bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan inklusif. Analisis medan kekuatan membantu tim untuk memetakan kekuatan pendorong dan penghambat suatu solusi. Teknik ini tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap dinamika internal tim dan resistensi yang mungkin timbul terhadap perubahan.
Secara keseluruhan, pemilihan teknik sebaiknya mempertimbangkan yang pertama, teknik kedekatan antar anggota tim. Kedua, kebutuhan dan anonimitas. Ketiga, kompleksitas isu. Dan yang terakhir, waktu yang tersedia. Kombinasi antara beberapa teknik dalam satu proses seringkali lebih efektif daripada bergantung pada satu metode saja. Baiklah, itu dia presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu ada tantangan dan strategi tim virtual. Selain itu, tantangan utama adalah keterbatasan komunikasi non-verbal. Dalam komunikasi tatap muka, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara membantu menyampaikan makna secara utuh. Dalam komunikasi daring, terutama yang berbasis teks atau dengan kualitas video rendah, banyak isyarat sosial yang kurang, sehingga meningkatkan kemungkinan miskomunikasi, terutama dalam konteks lintas budaya. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, beberapa cara diantaranya. Yang pertama itu ada mengadopsi teknologi komunikasi yang inklusif seperti platform yang kolaboratif, menyusun etika dan pedoman kerja virtual, termasuk waktu merespon yang disepakati, format notulasi, dan penggunaan bahasa yang jelas serta inisiatif. Selanjutnya ada menerapkan pertemuan rutin yang disesuaikan Zoom waktu serta menyertakan rekaman atau dokumentasi lengkap bagi anggota yang tidak hadir. Selanjutnya ada mendorong interaksi sosial, informasi seperti check-in personal, sesi permainan daring atau diskusi situasi dan awal pertemuan untuk memperkuat komunikasi emosional. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Baik, cukup sekian penyampaian dari materi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Untuk sesi pertanyaan, saya persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Kepada Allah saya mohon ampun, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.